Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurrahma. Saya Nazlain Lubis. Saya Siti Kayadya. Saya Nisa Mahdura. Kami dari PGRI 6 ingin menceritakan sejarah berdirinya Masjid Al-Aqsa. Selamat menonton. Pada awal abad ke-20, Medan berkembang pesat dari kota kecil menjadi pusat perdagangan dan perkebunan. Arus pendatang dari Melayu, Tionghoa, India, Arab, hingga Eropa menjadikan kota ini sebagai ruang pertemuan budaya, sehingga kebutuhan akan sebuah masjid besar sebagai pusat spiritual masyarakat Muslim semakin terasa. Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam melihat urgensi tersebut dan ingin menghadirkan masjid yang bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, sosial, dan simbol identitas umat. Ia membayangkan sebuah bangunan megah yang mencerminkan nilai Islam sekaligus keindahan arsitektur. Untuk mewujudkan visi itu, Sultan menunjuk arsitek Swedia bernama Leidrath dan melibatkan banyak pengrajin lokal. Perpaduan keahlian Eropa dengan estetika Melayu menjadi fondasi desain masjid yang akan berdiri kokoh selama lebih dari 1 abad. Proses pembangunan yang dimulai pada tahun 1906 menghadapi kendala besar, terutama dalam pengadaan bahan. Marmer didatangkan dari Italia, keramik dari Belanda, dan kayu jati dari Kalimantan, sehingga koordinasi antar wilayah dan antar budaya menjadi tantangan tersendiri. Para pekerja dari berbagai latar belakang pun kerap berbeda pendapat, terutama ketika merancang kubah utama dan proporsi bangunan. Sultan Ma'mun turun tangan, menegaskan bahwa keselarasan estetika harus sejalan dengan nilai spiritual. Pada abad ke-20, kota Medan berkembang menjadi pusat transformasi yang sangat luar biasa. Setelah 3 tahun pekerjaan besar, Masjid Raya Medan resmi berdiri pada tahun 1909. Kubah hijau dan 4 menara menjadi ikon kota, mudah dikenali dari kejauhan dan memberikan kesan megah bagi siapapun yang melihatnya. Bagian dalam masjid dibuat terang dan sejuk dengan lantai marmer, jendela besar, dan ventilasi alami. Ornamen kaligrafi, motif geometris, dan ukiran bunga-bunga memberikan makna spiritual sekaligus estetika yang mendalam. Sejak awal berdiri, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam. Santri belajar Al-Quran, tafsir, dan fikih. Sementara masyarakat hadir dalam majelis ilmu yang rutin diadakan, menjadikannya ruang pembentukan karakter umat. Pada masa penjajahan Belanda, Masjid Raya Medan berubah menjadi simbol identitas dan kekuatan moral masyarakat Muslim. Pertemuan penting untuk menjaga martabat dan kesadaran komunitas sering berlangsung di dalamnya. Kehidupan sosial masjid terus hidup dari waktu ke waktu. Pengajian, kegiatan Ramadan, buka puasa bersama, rawih, hingga perayaan Idul Fitri dan Idul Adha selalu dipadati jamaah, memperkuat hubungan antar warga. Renovasi ini dilakukan berkala untuk menjaga keaslian dan kemegahan bangunan. Pemerintah, masyarakat, dan dermawan berperan dalam memastikan masjid tetap menjadi warisan budaya dan spiritual yang terjaga. Hingga kini, Masjid Raya Medan menjadi pusat ibadah sekaligus destinasi wisata budaya. Wisatawan, pelajar, dan peneliti datang untuk belajar tentang sejarah, arsitektur, serta nilai spiritual yang hidup dalam aktivitas harian jamaah.